Ya, shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Sahabat shalom untuk kita semua. Selamat malam. Hari ini kita akan belajar dalam kebenaran firman. Setelah kita memuji dan menyembah dengan sukacita yang luar biasa, saya percaya semua yang datang dengan beban pasti sudah diberikan kelegaan. Ada kekuatan baru sebab sukacita dan damai sejahtera. Waktu tahta pujian Bapa Yahweh dipenuhi dengan setiap syukur kita, itu membuat kita juga diberkati. Haleluya. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu dengan materi Baruk atau diberkati. Bicara tentang berkat. Kata Baruk yang artinya berkat. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu berkat. Di dalam kitab Devarim atau Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 dengan perikop berkat. Dan apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimu dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi mengatasi segala bangsa di bumi. Dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimu. Engkau akan diberkati di kota dan diberkati di ladang, dan diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan diberkati pada waktu engkau keluar. Yahweh akan menyerahkan musuhmu yang bangkit melawanmu untuk dipukul kalah di hadapanmu. Dengan satu jalan mereka menuju kepadamu, tetapi dengan 7 jalan mereka melarikan diri dari hadapanmu. Yahweh akan memerintahkan berkat bagimu ke dalam lumbungmu dan ke seluruh kekuasaan tanganmu. Dan dia akan memberkati engkau di negeri yang Yahweh Elohimu berikan kepadamu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus bagi dirinya, sebagaimana dia telah bersumpah kepadamu apabila engkau memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimu dan hidup menurut jalannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh disebut atasmu, dan mereka akan menjadi takut kepadamu. Dan Yahweh akan melimpahi dengan harta benda buah kandunganmu, anak lembumu, dan dengan hasil bumimu di tanah yang Yahweh bersumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Yahweh akan membuka bagimu perbendaharaannya yang baik, langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya, dan memberkati semua pekerjaan tanganmu. Dan engkau akan meminjami banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, untuk memegangnya dan melakukannya. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perkataan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah-ilah lain untuk beribadah kepadanya. Amin. Ya, ini ucapan doa berkat Kohanim. Doa berkat yang selalu kita dengar, kita terima waktu kita selesai ibadah. Amin Bapak Ibu. Setiap kali selesai ibadah selalu kita diberkati dengan berkat Kohanim. Nah, saya mau bilang untuk kita, berkat ini berkat eksklusif untuk cuma bangsa Israel. Tidak pernah ada Bapak Yahweh memberkati bangsa selain bangsa Israel. Tapi saat Tuhan Yesus berkorban dan darahnya menebus seluruh kehidupan kita, masuk dietemkan ke dalam akar Ibrani, masuk ke dalam Zaituni yang asli, maka berkat ini juga menjadi bagian kita saat ini. Jadi semua yang sudah kita baca dari ayat 1 kitab Ulangan 28 sampai yang ke-14,
Sungguh berkat itu akan menjadi bagian kita. Tapi jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yang penting kita dengar. Bapak Ibu tahu, setiap berkat yang kita terima ada harga yang harus kita bayar. Yang sudah mengalami berkat tapi sebelumnya harus bayar harga, katakan amin. Ya, itu berarti sudah membayar harga untuk menerima berkat. Nah, bukan hanya harga yang harus dibayar, tapi ada syarat untuk kita bisa menerima, bukan hanya asal terima. Jangan sampai kita hanya berpatokan yang penting kita percaya Bapa Yahweh, Tuhan Yesus, kita harus baptis karena itu standar untuk ada di dalam keselamatan. Setelah itu kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi percayalah, hari ini kita akan belajar untuk bagaimana kita menerima janji Tuhan. Di setiap selesai ibadah kita dapat berkat Kohanim, itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita belajar dari ayat yang pertama dan kedua Bapak Ibu yang dinyatakan. Dan apabila engkau mendengarkan dengan suara Yahweh Elohimmu dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohim akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi mengatasi segala bangsa di bumi. Dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Berkatnya datang atau kita yang cari Bapak Ibu? Ayat 1 dan 2 dalam Ulangan 28 yang barusan kita baca. Waktu kita mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimmu, apa yang kita dengar saat firman ditaburi, saat kita baca firman, saat orang menyatakan kebenaran, waktu kita dengar dan kita baik-baik untuk melakukannya, maka yang terjadi semua berkat yang tadi kita baca satu pasal di dalam 28 Ulangan ayat 1 sampai 14, itu semua akan datang kepada kita. Saya mau bilang, kalau orang masih memprioritaskan untuk mencari berkat, dia tidak akan menerima janji berkat dalam kitab Ulangan 28. Ini perkataan Bapa Yahweh. Kita hanya membunyikan dan kita juga akan mempercayainya. Jadi ini nyata untuk kita semua yang benar-benar tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri saat waktu di mana berkat itu pasti akan datang. Nah Bapak Ibu, untuk apa yang sudah kita baca dalam kitab Ulangan ini, untuk kitab Ulangan pasal 1 dan 2 ini Bapak Ibu, ada dua hal yang kita temui waktu kita mendengar atau kita diberkati saat berkat Kohanim itu dilepaskan setiap selesai ibadah. Kita akan pelajari dari dua hal yang kita temukan waktu kita membaca Ulangan, diawali dari pasal ayat 1 dan 2. Yang pertama, dua ucapan berkat dari ayat-ayat tersebut dikutip dari ayat 1 dan 2 dalam Ulangan 28. Baru kata Bayru Faruk Atabas Sade, engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Itu yang sering kita dengar. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat Indonesianya yang kita bisa memahami, artinya kita akan diberkati di kota dan juga akan diberkati di ladang. Ini tempat yang berbeda tapi sama-sama akan diberkati. Amin. Saya mau bilang untuk kita semua, dua tempat ini mungkin tempat yang berbeda tapi fungsinya tetap sama. Tempat di mana kita bekerja pasti akan diberkati. Saat ini saya mau bilang, mungkin pekerjaan kita biasa-biasa saja. Mungkin usaha kita biasa-biasa saja. Mungkin semua yang kita lakukan untuk menghasilkan kebutuhan kita itu sepertinya standarnya di bagian bawah. Tapi hari ini, kalau engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan tidak pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan, bukan masalah tempatnya, tapi engkau pasti akan diberkati. Kita pada umumnya orang dunia ngomongnya seperti ini. Saya kerja di bagian ini, tempatnya tempat basah.
Betul Bapak Ibu? Kata basa itu berarti ngocor duit, keuangan yang sangat banyak. Hari ini pola pikir kita harus berubah. Karena kita melihat Bapak Yahweh sanggup memberkati sekalipun di kota maupun di ladang. Hari ini bukan masalah tempat kerjamu basah atau kering, tapi waktu engkau melakukan kebenaran firman, mendengar semua perintah Yahweh dan tidak menyimpang, tetap percaya, berkat itu akan datang dengan sendirinya. Itu pertanda berkat yang engkau terima bukan hasil kerja kerasmu. Karena sekalipun engkau bekerja di kota yang metropolitan, engkau mungkin tidak akan sama berkatnya dengan orang yang di ladang. Jadi kita harus tahu ternyata ada hal yang kita lihat di dalam setiap kali kita menerima berkat Kohanim. Ternyata waktu kita terima berkat Kohanim, engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Itu bicara di mana saja tempat pekerjaanmu, apa saja hasil usahamu, berkat itu akan datang dengan sendirinya. Mungkin per bulan upahmu tidak sampai UMR, tapi coba engkau lihat keluar, yang upahnya melebihi UMR, hidupnya juga bisa menjadi hutang piutang, hidupnya juga bisa menipu orang, hidupnya juga bisa susah. Sementara yang upahmu tidak sampai standar UMR, engkau masih bisa bersuka cita, kebutuhanmu terpenuhi pas waktunya Tuhan. Kemarin kita belajar pas-pasannya Tuhan, pas kita butuh, pas Bapak Yahweh menjawab. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu, apapun pekerjaanmu, biarlah engkau tetap pegang janji Tuhan. Dia tetap akan memberkati. Tapi ada syarat yang harus kita lakukan. Jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, menyimpang ke kiri dan ke kanan seperti apa Bapak Ibu? Ada sungut yang keluar dari mulut kita. Ada pikiran liar. Saya jadi TKW saja. TKW sekarang gajinya besar. Karena apalagi di bagian timur Indonesia, Ambon kotanya kecil, penduduk semakin banyak, lapangan kerja semakin sedikit. Setiap kali ada lulusan wisuda, saya sering dengar mereka berkata seperti ini, "Ya, pengangguran banyak lagi." Perkataan yang negatif ya. Jadi bukannya orang mencetak orang-orang yang berpendidikan, tetapi sepertinya orang-orang yang selesai diwisudakan itu, mereka menjadi pengangguran yang paling banyak setelah mereka selesai dengan pendidikannya. Nah, saya mau bilang, ada banyak orang yang berpikir, oh iya, saya mungkin harus kerja jadi TKW ke luar negeri karena memang uangnya banyak. Saya mau bilang, sampai di sana pun gaji kita tetap terpotong karena di sana pun biayanya mahal. Nah, ini yang kita mau lihat dari apa yang Bapak Yahweh firmankan. Kita akan diberkati di mana saja Tuhan memberikan ladang untuk kita bekerja. Sekali lagi, jangan sampai kita menyimpang dari yang apa Tuhan firmankan. Banyak hal, mulai dari waktu untuk kita beribadah, mulai dari hal-hal yang Tuhan larang, apalagi kita berpikir itu biasa saja. Nah, kalau sampai kondisi tempat di mana kita bisa menghasilkan keuangan itu terganggu, berarti kita akan tahu kita lurus atau lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena berkat ini, berkat kekal yang akan diterima oleh bangsa Israel, juga kita yang sudah masuk bersama-sama di dalam zaitun asli. Berkata Bair Ufaruk Atabas Sadi, engkau akan pasti diberkati di kota, dan engkau juga pasti akan berkati di ladang. Sekalipun usaha kita kecil-kecilan, percayalah, tadi firman bilang berkat itu
akan datang kepada kita. Jadi jangan kita khawatir dengan apa yang akan kita makan, kita minum, karena burung di udara pun Tuhan sanggup pelihara. Apalagi hidup kita yang Tuhan berikan nyawanya untuk kita diselamatkan. Kita lebih dari bunga bakung yang di ladang, bahkan burung yang di udara. Yang berikut Bapak Ibu, ada syarat yang juga harus kita penuhi. Nah, kadang selain kita kurang waktu dengan uang, saya mau bilang, ada kekuatan yang menahan berkat itu untuk kita terima. Padahal berkat ini selalu diucapkan selesai kita beribadah. Harusnya terus digenapi, karena setiap kali berkat ini dinyatakan, kita jemaat semua berkata amin. Amin itu pasti, apalagi amin keniyehi rotson. Itu artinya ya pasti terjadi. Bapak Yahweh waktu menciptakan langit dan bumi, yang dia lakukan adalah yehi or. Yehi itu jadilah terang, or itu terang. Jadi waktu Bapak Yahweh menciptakan terang, yehi or. Nah, waktu kita menerima berkat, kita katakan amen ken yehi rotson. Ya pasti kami terima berkat, dan sudah terjadi. Itu maknanya Bapak Ibu. Apa yang terjadi saat kita, apa penyebab yang membuat berkat itu tertahan? Selain kita menyimpang ke kanan, seperti kita memikirkan ini bukan tempat yang basah, ada sungut-sungut yang keluar, tidak terlalu mengucap syukur. Yang berikut adalah ada ragi atau mishor. Ada yang kembalikan 1/10 tapi seperti tidak diberkati. Itu karena adanya mishor atau ragi. Pertanyaannya, apa raginya? Jawabannya adalah kecurangan. Nah, kecurangan ini banyak yang mungkin menjadi jawaban saat ini. Apa yang terjadi saat kita mungkin kembalikan 1/10, tapi kok kita malah seperti tidak diberkati. Kok janji ini kok kurang sama kita, padahal kita sudah taat 1/10. Sebenarnya Bapak Yahweh itu tidak ada batasan untuk memberkati kita, tetapi karena ada ragi atau kecurangan yang kita lakukan. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu ditanya begini, kalau orang yang mencuri, dia berbuat curang lah, seperti yang gambar ini ya, dia bekerja tapi dia memanipulasi keuangan. Contoh, setelah dia memanipulasi keuangan, tapi dia orangnya taat perpuluhan. Dari manipulasi keuangan, dia untung 500.000, berarti perpuluhannya 50. Kalau dia kembalikan 50.000, salah tidak dari uang hasil curiannya? Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Kalau orang mencuri, memanipulasi keuangan, tapi orangnya taat perpuluhan, terus dia kembalikan perpuluhannya dari hasil curian, ada gajinya, ada bonusnya, tapi juga dia kasih kembali dengan kecurangan itu. Pertanyaannya, benar atau tidak? Tidak benar. Lalu pada waktu dia kasih, kira-kira bagaimana dengan Kehillat tempat dia beribadah? Itu saya ditanya loh Bapak Ibu. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira bagaimana? Salah tidak kalau Kehillat itu menerima? Tidak salah. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak tahu. Iya, masalah dia mau curangi pekerjaannya, itu masalah dia. Tapi waktu dia kembalikan 1/10, Kehillat kan tidak pernah tahu. Masa Kehillat bilang, oh itu dari hasil menipu, mencuri, kan tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan kehidupannya? Dia pasti akan bayar harga dari kecurangannya. Nah itu saya ditanya kemarin Bapak Ibu, sungguh. Ya saya jawab seperti itu. Nah saya mau bilang, di tempat dimana kita bekerja, jangan kita buat kecurangan. Karena bukan hanya membahayakan kita, tetapi lahan itu juga
tidak akan menjadi berkat untuk kita. Hari ini Bapak Yahweh mengajarkan kita, hati-hati kalau sampai kita kembalikan 1/10, tetapi kita merasa kok setiap kali kita kembalikan 1/10 malah kita kok kayaknya kurang. Itu pertanda ada ragi atau miswar yang adalah kecurangan di dalam setiap pekerjaan kita. Saya bilang untuk beberapa jemaat kemarin, saya tidak pernah menemukan orang yang taat 1/10 itu mereka susah. Yang saya tahu yang tidak taat, yang saya tahu kasihnya bolong-bolong, dan yang saya baru temukan perpuluhan dikembalikan. Setelah itu perpuluhan diminta kembali. Jadi ada 4 hal ya. Ada perpuluhan yang dikembalikan, tapi perpuluhannya itu dari hasil manipulasi. Tadi jawaban sudah ada. Ada perpuluhan yang memang tidak kembalikan, ada perpuluhan yang dikasih tapi bolong-bolong, tapi ada perpuluhan yang diminta kembali setelah kasih. Itu kejadiannya ada Bapak Ibu. Bahkan ada perpuluhan yang dikasih dan dikembalikan. Yang saya lihat, orang yang setia kembalikan perpuluhan selalu menerima janji berkat ini. Nah, saya mau cerita kejadian 2 hal dari yang saya sudah sampaikan tentang 1/10 tadi. Ada pernah kejadian mereka transfer perpuluhan. Ini kita berbagi kesaksian ya Bapak Ibu. Mereka transfer ke perpuluhan setiap bulan hampir ratusan juta. Saat mereka sakit hati terhadap pemimpin, mereka minta perpuluhannya dikembalikan. Pemimpinnya transfer seperti yang mereka kembalikan tiap bulan sampai selesai ratusan jutanya. Saya mau bilang, itu seperti berkat persembahan kurban bakaran kita kasih di Mesbah Yahweh. Tuhan menyambar habis, yang diambil apanya oleh jemaat yang kasih lalu minta abunya. Dan Bapak Ibu tahu, semua usahanya habis hancur. Orang kaya mengerikan, saking sakit hatinya kepada pemimpin, dia minta kembalikan perpuluhannya. Nah, itu yang terjadi. Karena waktu dia kembalikan, dia tidak tahu, bukan pemimpinnya yang suruh, Bapak Yahweh yang suruh. Yang berikut, perpuluhannya dikembalikan. Kita kasih perpuluhan, perpuluhannya dikembalikan. Yang salah yang kasih atau yang kembalikan, Bapak Ibu? Yang kembalikan. Nah, dia kembalikan dengan tujuan apa? Supaya yang kasih seakan-akan tidak mengembalikan 1/10. Dan hari ini ada kecurangan yang Tuhan temui di dalam setiap peribadatan yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Dan akhirnya semua hal yang tadinya ada di dalam ketuhanannya Bapa Yahweh, semua dengan kemampuannya habis dilenyapkan oleh kecurangan yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang, di mana saja kita bekerja, percayalah, syaratnya adalah bukan tempat kita bekerja, tetapi bagaimana kita jangan melakukan kecurangan atau misor, ragi di setiap pekerjaan kita. Cintailah pekerjaanmu, cintailah usahamu, lakukanlah dengan benar semua tempat yang Tuhan sudah berikan bagimu. Entah itu posisinya tadi di kota, entah itu posisinya tadi di ladang. Karena apa yang Bapak Yahweh firmankan, itu pertanda Dia pasti akan genapi janjinya. Percayalah, jangan lakukan kecurangan, sekalipun upah bulananmu itu kecil. Karena berkat dari Bapak Yahweh akan datang melampaui semua berkat dari orang-orang yang katanya di tempat basah. Ada amin? Percaya, sekalipun mungkin usaha kita kecil-kecilan, Bapak Yahweh adalah sumber berkat dari segalanya. Kita menyembah sumber dari segala sumber berkat. Kita tidak menyembah berkatnya, makanya sumbernya kita sembah, berkatnya yang akan
datang untuk kita. Ya, ada harga memang yang harus kita bayar, Bapak Ibu. Harga yang harus kita bayar adalah ada rasa takut akan Tuhan, tidak mengerjakan yang di luar jalur Tuhan. Bapak Yahweh akan memberkati tangan yang bersih, yang setia kembalikan miliknya. Saya mau bilang untuk kita semua, selalu dalam pekerjaanmu, bersihkan tanganmu, jujurlah tanganmu, supaya semua janji firman Tuhan itu akan digenapi. Jangan sampai karena kita kekurangan, kita memanipulasi seperti cerita saya tadi. Percayalah, sekalipun engkau kembalikan 1/10 dari apa yang kau terima, tapi yang kau lakukan adalah kecurangan, itu tidak akan menjadikan berkat bagimu. Karena Tuhan mencintai orang yang tangannya bersih, tangan yang jujur dalam bekerja. Kalau sampai kita melakukan hal yang demikian, Bapak Ibu, kita lagi menyangkali kebenaran firman tentang janji berkat yang akan kita terima. Pastinya kita tidak akan menerima janjinya. Hari ini mari kita belajar rasa takut Tuhan dalam segala hal. Sekalipun engkau dalam kesendirian, sekalipun engkau diperhadapkan dengan rayuan yang sangat nikmat untuk bisa berkolaborasi melakukan kecurangan. Tetapi percayalah, waktu rasa takut Tuhan engkau nyatakan bagi saudara-saudaramu di luar sana, maka pasti kata firman Baruk ata ufaruk ata basade, engkau akan diberkati dari setiap berkat yang sudah Tuhan siapkan, baik di kota, baik di ladang, di mana tempat usahamu, di mana ladang pekerjaanmu, berkat itu akan terus mengalir. Haleluya, kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Yang berikut, yang kedua, dari dua ucapan berkat. Tadi dibilang baruk ata bair ufaruk ata basadi, diberkati di kota dan juga diberkati di ladang. Yang kedua yang kita temukan dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2, yaitu baruk ata beboika ufaruk ata betsheteka. Baruk ata beboika ufaruk ata betsheteka. Artinya, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan diberkati pada waktu engkau keluar. Itu yang sering kita terima saat kita selesai ibadah, berkat Kohanim. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang, saya terangkan sedikit. Ayat ini sebenarnya disederhanakan. Engkau diberkati pada waktu engkau masuk, kata masuk, dan diberkati pada waktu engkau keluar, masuk dan keluar. Ini ayat kata masuk dan keluar disederhanakan. Bahasa asli dari terjemahan ini adalah diberkati engkau pada waktu datang dan diberkati engkau pada waktu pergi. Ini terjemahan aslinya. Yang ini masuk dan keluar, ini terjemahan yang disederhanakan. Seolah mirip tapi maknanya lain. Masuk dan keluar, datang dan pergi kan tidak jauh beda. Seolah mirip tapi dia punya makna lain. Nah, kita akan belajar kenapa sampai disederhanakan. Ayat ini dari baruk ata bovoika ufaruk ata betsheteka. Nah, Bapak Ibu, yang benar adalah berkat ini dikasih oleh Bapak Yahweh saat bangsa Israel itu berperang. Jadi waktu berkat ini Bapak Yahweh sampaikan kepada bangsa Israel, artinya waktu datang, waktu pergi, ini karena bangsa Israel posisinya selalu berperang sampai hari ini. Jadi bangsa Israel itu perangnya ribuan tahun sampai hari ini tidak berhenti berperang sampai Yeshua Mashiach datang. Baru Yeshua Mashiach selamatkan mereka. 144.000 yang dijanjikan. Nah, bangsa Israel itu selalu diperhadapkan dengan peperangan. Makanya kata datang dan pergi ini, kata datang dan pergi ini selalu untuk waktu mereka datang untuk berperang dan mereka pergi saat selesai perang. Jadi mereka akan diberkati. Bangsa Israel waktu mereka dengarkan suara Yahweh Elohim,
Tidak ada satupun peperangan yang buat mereka bisa kalah. Kita bisa baca ya di kitab suci. Setiap kali mereka melenceng dari kebenaran, mereka tidak mendengarkan suara Yahweh Elohim. Bahkan mereka membuat ilah-ilah bangsa-bangsa, menyembah kepada ilah bangsa-bangsa. Mereka dipukul kalah oleh musuh. Tapi waktu mereka mendengarkan suara Yahweh Elohim mereka, tidak ada satupun peperangan yang tidak dimenangkan. Hari ini saya mau bilang untuk kita, mungkin ini sederhana, yang disederhanakan, keluar masuk kita dijaga ya. Tapi hari ini peperangan kita mungkin tidak seperti bangsa Israel yang berantem dengan bangsa-bangsa di sekeliling. Tapi peperangan kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Hari ini berkatnya yang sama akan diucapkan atas kita. Diberkatilah engkau Kehilat Yahweh El-Gibor. Diberkatilah engkau semua yang menyembah Yahweh dalam Yesua pada waktu datang dan diberkati pada waktu pergi. Saat kita datang, saat kita pergi, kita pasti diberkati. Yang berikut Bapak Ibu. Ya, dari ayat yang tadi Bapak Yahweh akan dari ayat yang tadi ini Bapak Ibu mengenai berkat pada waktu datang dan pergi. Artinya bangsa Israel itu mendapat pertolongan dari Bapa Yahweh ketika mereka mendatangi musuh-musuh mereka. Dan mereka akan pergi meninggalkan musuh-musuhnya dengan kemenangan. Saya mau bilang untuk kita, orang yang menjahati kita, orang yang terus mencurangi kita dengan semua keadaan. Mungkin mereka cerita kita, membusukkan nama kita di belakang, menusuk kita dari belakang, entah itu rekan kerjamu, entah itu lingkunganmu, entah itu siapa saja, bahkan sekalipun mereka menyembah nama Yahweh Elohim. Tapi kalau mereka tidak melakukan perintah nama Yahweh Elohim, apa yang Bapak Yahweh katakan, maka saya mau bilang, waktu engkau datang, mereka pasti akan kalah. Karena ini janji Tuhan. Waktu kita datang mendatangi musuh-musuh kita, Bapa Yahweh akan memberi pertolongan. Pertolongannya apa? Kita akan dipermuliakan di hadapan musuh-musuh kita. Waktu kita pergi, mereka kalah. Itu terjadi bagi kita. Dia implementasikan di ayat 7 dengan yang benar. Jadi kata waktu datang, waktu pergi, itu ada implementasinya di ayat 7 dari Ulangan 28. Kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ayat 7a. Saya ambil per ayat ya. Dari ayat 7, saya pilih ada beberapa ayat. Yahweh akan menyerahkan musuh-musuhmu yang bangkit melawanmu untuk dipukul kalah di hadapanmu. Bapak Yahweh akan menghancurkan musuh kita bukan saat kita tidak ada, tapi Dia suruh kita untuk datangi musuh-musuh kita, lalu Dia membuat kalah musuh kita di hadapan kita. Daud dan Goliat. Daud itu tidak pernah tahu dia akan ada dalam medan peperangan, karena dia tidak diutus untuk maju medan perang. Tapi dia hanya disuruh bawa bekal untuk kakak-kakaknya yang berperang. Tapi waktu dia mendengar Goliat mencaci maki barisan Elohimnya Yahweh bangsa Israel, dia maju. Dia maju cuma dengan apa? Nama Yahweh Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita maju dalam peperangan Bapak Ibu, bukan dengan kebenaran kita. Kalau kita mendatangi musuh-musuh kita, bukan supaya terlihat kita benar, tapi kita datang supaya musuh kita melihat kita tidak menyimpang dari perkataan dan pengajaran Bapa Yahweh dalam Yesua. Disitulah berkat yang tadi diucapkan. Waktu kita datang, Tuhan membuat musuh-musuh kita dipukul kalah di hadapan kita. Ada orang yang diizinkan Tuhan untuk menjadi musuh kita atau menjahati kita, Bapak Ibu. Jadi saya mau bilang begini, jangan kita salahkan musuh-musuh kita juga. Kan Tuhan suruh berdoa untuk memberkati musuh, karena Tuhan menyiapkan mereka
untuk memang membuat kita menang, dipermuliakan di hadapan mereka. Jadi hari ini saya mau mengajarkan kita semua. Kalau mungkin di tempat kerjamu, kalau engkau sementara ditipu, dicurangi dalam setiap usahamu, orang berjanji, kamu akan dinaikkan pangkat, kamu bayar sekian-sekian, dan kami lakukan, kamu pasti ditipu. Saya mau bilang, kalau engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu tidak menyimpang dengan kebenaranmu, pasti tipuan itu tidak akan kena kepadamu. Tapi kalau engkau terus percaya omongan manusia yang ujungnya sia-sia, pasti yang kau dapati hanya kekecewaan. Nah, dari apa yang kita belajar di ayat 7 bagian A, percayalah, orang yang diizinkan Tuhan menjadi musuh kita atau menjahiti kita, supaya kita ditampilkan menjadi seorang pemenang. Untuk itu, kita datang berperang. Bersihkan hatimu, jantungmu yang terus mendengar, tanganmu tetap bersih dan jujur di hadapan Tuhan yang berfirman hari ini, supaya janji Tuhan untuk membuat engkau menang dipukul kala musuhmu itu pasti terjadi. Ayat bagian kedua 7b dari ayat 7 Ulangan 28. Dengan satu jalan mereka akan menuju kepadamu. Nah, saya mau bilang, mereka datang dengan satu jalan. Orang-orang jahat tidak datang dengan tangan kosong, tapi dengan tangan yang bersepakat ada rencana jahat. Kata satu jalan itu bicara tentang kesepakatan. Jadi kalau satu orang nggak suka sama kita, dia akan pergi untuk cerita kita ke orang yang lain. Betul Bapak Ibu? Ya, dia begini. Padahal orang itu tuh tidak tahu kita tuh seperti apa kebenarannya, tapi dia akan pergi ceritakan kita. Terus dari mulut ke mulut, maka banyak orang tidak menyukai kita. Lalu mereka membuat kesepakatan. Ada persengkokolan di dalam rencana mereka untuk maju menghajar kita. Saya mau bilang, mereka tidak akan pernah datang dengan tangan kosong. Makanya kitab Yeremia bilang, setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan kena, akan kembali kepada mereka, asalkan engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Nah, kalau kita mau mengalami semua janji Tuhan, dengarkan suara Yahweh Elohimmu dan lakukan perintahnya. Tuhan itu sangat menghargai keputusan kita, Bapak Ibu. Kalau mau hitam-hitam, putih-putih, jangan abu-abu. Kalau mau panas, panas kalian. Kalau mau dingin, dingin, jangan suam-suam. Kalau sayang, Tuhan muntah dari Samaim. Kalau engkau menyembah Yahweh Elohimmu, kalau engkau akui Yesus sebagai Raja, lakukan perintahnya. Jangan dengan bibir mulutmu Yahweh dan Yesua, tapi perintahnya, perintah kehidupanmu, kehendak-kehendakmu yang terjadi. Otomatis jangan tuding Tuhan dengan berkat dan janjinya. Nah, saya mau bilang untuk kita hari ini, setiap orang yang bersepakat atau rencana jahat, mereka datang dengan satu jalan menuju kepada kita. Di ayat 7c, tetapi dengan 7 jalan mereka melarikan diri dari hadapanmu. Bapak Yahweh akan membuat musuh-musuhmu kocar kacir dan bubar jalan, karena Bapak Yahweh membela engkau dengan dahsyat. Hari ini dengan kesepakatan apapun, mereka mau merancangkan kejahatan seperti apapun, senjata apapun yang mereka sementara siapkan untuk menghajar engkau. Percayalah, waktu engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Elohimmu, semua musuhmu mereka akan kocar kacir di hadapanmu, bubar. Yang tadinya bersekutu menceritakan kebusukan engkau satu dengan yang lain, mereka akan saling tuding menuding. Setelah mereka menghancurkan, mereka pasti dihancurkan. Setelah mereka mempermalukan, mereka akan dipermalukan. Jadi percayalah, dari apa yang sudah kita terima, dari kata ucapan doa berkat, waktu kita datang dan waktu kita pergi, penjelasannya di ayat 7 Ulangan 28, bagian A, bagian B, bagian C. Pila-pila ini akan terjadi atas orang-orang yang memusuhi kita. Kita dilarang loh untuk menjadi musuh.
Tapi kita tidak bisa melarang orang memusuhi kita. Kita dilarang untuk memusuhi sesama, tapi kita tidak bisa menolak orang-orang yang datang menjahati kita. Itu pertanda Bapa Yahweh membuat kita akan menjadi lebih dari pemenang. Orang yang menjahati kita, Bapak Ibu, saya bilang, berapa jalannya tadi? Cuma satu jalan, hanya ada kesepakatan. Ingat waktu Menara Babel, cerita itu, mereka bersepakat untuk melawan Bapa Yahweh. Mereka satu bahasa, sepakat untuk membangun menara setinggi supaya bisa menghancurkan Bapa Yahweh. Apa yang terjadi? Bapa Yahweh membuat mereka kocar kacir dengan bahasanya. Ada juga yang maju perang untuk memerangi bangsa Israel. Tahu-taunya waktu bangsa Israel pergi berperang, lah, kok semua sudah mati? Lain bunuh lain, Bapak Ibu. Jadi waktu kita berhadapan dengan musuh, jangan kita pakai senjata kita. Ada perlengkapan senjata Elohim. Mulai dari ketopong keselamatan sampai kasut kerelaan, kita pakai untuk menjadi perisai untuk kita dilindungi. Karena waktu Bapa Yahweh menyuruh kita pakai, sejatinya Dia sementara berperang ganti kita. Orang yang menjahati kita, itulah cara Bapa Yahweh izinkan untuk memberkati kita. Setiap kali ada orang yang ingin menjahati kita, itu adalah cara Bapa Yahweh untuk memberkati kita. Pengusik di dalam hidup kita atau pengganggu itu diizinkan Tuhan karena mereka itu adalah jalan berkat. Hari ini siapapun yang mengusik hidupmu, hari ini siapapun yang menjadi pengganggu dalam hidupmu, lihat mereka, lihat jalan berkat Tuhan sementara menuju untuk memberkati engkau. Karena pengusik itu tidak akan selamanya tinggal dengan kita. Mereka hanya sementara diizinkan. Setelah Tuhan kacaukan, bubarkan mereka, maka berkat mereka menjadi bagian kita. Tetaplah percaya Bapa Yahweh pasti memberkati kita. Kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Bapa Yahweh, Bapak Ibu, ini yang terjadi. Bukan berkat, tapi kutuk yang kita terima. Di Ulangan 28 ayat 15 dan seterusnya, itulah orang-orang yang menyimpang dari jalan Yahweh ke kiri dan ke kanan. Yang diterima hanya kutuk. Saya percaya pulang Bapak Ibu bisa baca karena ayatnya panjang sekali. Dari ayat yang ke-15 sampai selesai. Itulah kutuk yang diterima saat orang-orang tidak mendengarkan suara Yahweh Elohim. Saya mengajak kita semua, sekalipun keadaan itu sepertinya tidak baik-baik saja, tapi waktu kita tetap percaya kepada suara Yahweh Elohim, maka berkat ini terus menjadi bagian kita sampai Roh Kudus mengangkat kita, tetap kita ada dalam berkat Bapa Yahweh. Ulangan 28 ayat 13. Saya undang kita baca sama-sama ya. Sebelum kita akhiri semua kebenaran firman di saat ini. 1, 2, 3. Dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Amin. Ini yang terjadi Bapak Ibu, saat benar-benar kita terus pegang janji Bapak Yahweh. Sekalipun keadaan di sana silih berganti berubah, Bapak Yahweh punya perkataan selamanya tinggal tetap. Dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan menaikkan kita terus dan tidak akan pernah turun. Percayalah, pegang semua janji Bapak Yahweh. Saya mau katakan, kepala itu pemenang. Dan pemenang tetap menjadi kepala.
Tetaplah menjadi pemenang karena engkau terus ada dalam kepemimpinan bersama dengan Bapa Yahweh. Sampai mahkota kehidupan dinyatakan di atas kepalamu. Engkaulah milik pusaka Bapa Yahweh. Diberkatilah kita semua yang sudah mendengar kebenaran firman dan terus mau mendengar suara Yahweh Elohim dan mau menjadi pelaku Torahnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin.